Ada sih, ada nggak mantan yang mana atau perempuan yang mana yang pernah membuat Ang Dhani sakit hati, ada nggak? Untuk mantan, oh banyak bohongnya dulu ya gitu. Jadi kita ngobrolin masalah hati boleh nggak sih? Boleh. Kang Dhani ini, tapi maaf ya kalau misalnya pertanyaannya agak sedikit Ya nyerempet menyinggung, karena hati gitu. ya pribadi lah. Gak apa-apa. Saya udah biasa sakiti. Jangan gitulah. Udah biasa pahit. Yang penting kan Allah sayang sama Ang Dhani gitu. Iya, alhamdulillah. Ang Dhani Nah, banyak sekali pertanyaan yang buat saya. Wah, seberapa banyaknya? Satu-satu aja lah. Jangan banyak lah. Satu-satu aja. Soalnya kalau saya jawab sekaligus itu nggak bisa. Jadi Saya orangnya terbatas. Jadi manusia itu ada batasannya gitu. Tapi mudah-mudahan rahmat Allah tidak ada batasnya untuk kita semua. Makanya banyak doa, banyak sholawat, jangan lupa sholat gitu ya. Makmurkan masjid gitu. Ang Dhani ini nih, satu pertanyaan dulu ya. Bagaimana tanggapan Total Ang berapa Dhani? pertanyaannya? Ya, nanti banyak Oh, lah. banyak ya. Kalau misalnya gini, bener nggak sih kalau orang yang sering ceria di hadapan orang lain itu sebenarnya dia yang paling kesepian gitu? Ya, jawabannya ada dua, bener atau enggak sih? Enggak sih. Kenapa? Enggak sih. Karena tiap orang punya disebut cobaannya masing-masing, dan Allah itu tahu kapasitas orang tersebut. Makanya ketika kita sedang diuji, ya gitu. Ya menurut kita sedang diuji, gini. Kita harus benar-benar semakin erat atau semakin benar-benar ibadah, pasrahin semua deh sama Allah. Gitu. Kayak pertanyaan kedua, kalau misalnya ada yang nanya, kapan kawin dong gitu? Oh gitu. Jawabannya gimana? Nyampe nggak ke hati sih? Bagi saya sih is okay aja gitu ya, karena nikah itu bukan masalah hanya jodohnya belum ketemu atau pasti Allah sediain jodohnya. Tapi awas, nikah itu adalah bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi menyatukan dua keluarga. Yap. Jadi ke dalam nikah itu nggak pernah ada nikah yang harmonis, nikah yang gimana, nggak pernah gitu. Menurut orang tua saya. Soalnya gini, setiap orang punya pola pikir masing-masing. Nah, harus bersamaan, harus cek Sundana mah sauyunan gitu. Nah, sauyunan ini tuh bukan berarti harus sama persepsi gitu. Sebel nggak kalau ada orang yang nanya kayak gitu? Pribadi nggak sebel, bahkan saya langsung balik minta doanya, doain supaya cepat, gitu aja. Itu nggak bikin hati nyesek, nggak bikin orang malah jadi merasa kayak yang ledek. Atau kita itu kalau mau bahagia itu olah hati sendiri. Tapi gini Kak, kalau misalnya ada yang ditanya kapan nikah gitu kan, sedang umur udah di atas 30 misalnya, terus dia bunuh diri gitu, itu bagaimana tanggapan Ang itu? Apakah dia kurang iman atau tidak bersyukur gitu? Atau memang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang konyol yang seharusnya tidak ditanyakan untuk menjaga hati lawan bicaranya gitu, atau orang lain gitu? Jadi gini ya, makanya dalam bertanya atau dalam bersilaturahmi itu ada etika gitu. Meskipun dengan orang yang sudah lama dikenal gitu, dalam bergaul ada etikanya, junjung tinggi itu etikanya. Kita harus lihat dulu lawan bermain kita gitu, teman-teman kita, moodnya lagi enak sih enggak ya kan gitu. Kalau moodnya lagi enak, kita bolehlah bercanda-canda gitu, sampai pacokel panon juga kalau bisa mah ya silahkan gitu. Kalau tapi gini gitu. Kang Dhani,
Ang Nani pernah nggak sakit hati dengan pertanyaan yang seperti itu? Alhamdulillah nggak pernah gitu. Berarti it's fine ya. Ya, soalnya apa ya, kalau sakit hati gak ada obatnya. Orang lain itu nggak bakalan bisa ngobatin sakit hati kita. Yang bisa ngobatin ya diri kita sendiri gitu. Terus buat apa sakit hati? Kak Agim pernah bilang, jagalah hati, jangan kau nodai gitu. Apapun pertanyaan yang akan datang gitu ya, kita jaga hati gitu. Karena hati itu bukan jadi mainan, bukan jadi sebuah permainan gitu. Nggak ada istilah permainan hati, nggak ada. Ada nggak mantan yang mana atau perempuan yang mana yang pernah membuat Ang Dani sakit hati, ada nggak? Untuk mantan mungkin banyak bohongnya dulu saya gitu. Banyak bohongnya karena ya sekarang kalau dipikir-pikir, oke lah, sekarang mau deh hijrah ya, mau deh berubah, bukan hijrah nanti anggapannya hijrah itu kayak gimana gitu. Mau berubah deh, jangan banyak pacaran deh lah gitu. Saya pengalaman pribadi gitu, banyak sakit hatinya. Mungkin saya banyak ditolak. Tapi ya ini adalah hidup. Ini adalah kodratnya Allah gitu. Ya dijalanin aja. Yang penting kita berusaha, ngedoa. Mungkin kata Allah, bukan mungkin ya, Allah pasti tahu lah kebutuhan kita itu apa. Dan jangan yang ini, si ini aja. Dan jangan yang ini, sini aja gitu. Mau yang mana? Kadang-kadang Allah ngejawab kita itu ketika dikabulnya itu kita nggak ngerasa doa kita udah dikabul oleh Allah. Oh, ngerti. Gitu. Terus satu lagi ya, enggak satu lagi lah. Gini, kalau percaya nggak bahwa cinta itu tidak memandang fisik? Jujur ya. Banyak kisah-kisah yang ya cinta itu tidak memandang fisik. Banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan, yang menceritakan tentang cinta itu nggak pandang fisik. Kalau kita tahu, oke lah, ada Beauty and the Beast gitu ya, Beauty and the Beast. Dulu terus ada kisah Pangeran buruk rupa gitu. Iya. Kalau nggak salah Lutung Kasarung juga gitu ya, Lutung Kasarung atau apa lupa lagi gitu. Terus banyak sekali. Intinya apa? Sabar. Intinya sabar. Gitu. Sabar menghadapi, tapi dalam artian sabar itu bukan cicing gitunya. Oke. Tapi kita berusaha gitu. Oke, Ang, ini pernah minder nggak dengan, maaf tapi ya, pernah minder nggak dengan fisik seperti ini gitu? Yang hubungannya nanti ke cinta, saya mah takut gini pernah nggak? Jujur tapi eta pertanyaan anu bakal ngundang kontroversi. Kenapa bisa mengundang kontroversi? Kenapa? Ngundang kontroversi sebab kesetaraan itu bukan hanya perbedaan kulit warna kulit, bentuk fisik. Sekarang gini deh, ketika ngebahas tentang cinta, terus banyak orang-orang yang cinta itu emang luas gitu ya. Cinta itu emang luas, nggak peduli gimana dia miskin atau kaya, dia bangsawan atau rakyat biasa gitu, nggak peduli. Yang penting ketika masuk ke wilayah cinta itu ada di sana kenyamanan. Oke, fine. Kenyamanan gitu. Terus satu lagi, simpulannya ya, kalau misalnya nggak gini, kasih deh beberapa kata dari Ang Dani mengenai orang-orang yang sering bertanya, kapan nikah nih, kamu udah gini, kapan nih gitu. Ada nggak saran buat mereka tuh seperti apa gitu? Saran yang nanya? Ya kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nanya aja. Nah, jadi menurut Pak Dani no problem gitu, nggak masalah. Nggak masalah, itu adalah bentuk kepedulian mereka terhadap yang mungkin belum nikah atau belum ketemu jodohnya.
gitu, bentuk kepeduliannya kita sebagai yang ditanya ibaratnya ya gitu ya. Kita positif aja. Oh, ada enggak? Mana? Nah, kan gitu tinggal balikin aja. Ada enggak calonnya? Sok, saya siap nikah. Gitu aja. Nanti balik lagi ke masalah hati lagi gitu. Oh gitu Iya, ya. jangan- Jadi menurut Ang Dhani itu Jangan tidak minder, jangan. tidak jadi masalah kalau orang bertanya seperti itu, dan kita nggak usah minder gitu karena Jangan, apalagi sampai manusia, bunuh diri gitu ya. ya. Jangan. sudah ada porsinya masing-masing gitu ya. Nih ya. Udah ada porsinya masing. Oke, sahabat kita bisa 76. Jadi sudah kita dengarkan dari Ang Dhani bahwa segala sesuatu itu tergantung kita menerimanya seperti apa gitu. Kalau kita ada orang yang bertanya seperti itu lalu kita jawab, kalau baper ya mungkin jadi marah, tapi kalau santai kayak Pak Dhani ya, kayak Ang Dhani ya biasa aja gitu. Iya. Terima kasih Ang Dhani ya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa dilihat oleh semua orang bahwa tidak semua orang itu baperan juga, dan tidak perlu juga kita repot-repot mengomentari hidup orang lain kalau tidak penting. Begitu ya Ang Dhani ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya dulu dong, saya dulu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.